UKT ini. Uang kuliah torok. Uang kuliah torok tadi. Bukan uang kuliah tunggal sekarang. Uang kuliah torok. Dan uang kuliah torok ini, kalau ada sebagai dosen lagi, melihat fenomena ini gimana? Ya sedih. Sedih. Karena apa ya? Tingkat ekonomi itu beda dengan tingkat intelektual. Gimana? Tingkat ekonomi itu beda dengan tingkat intelektual. Jadi Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. So kembali lagi ke Pos RT, podcast obrolan santai. Nah, podcast obrolan santai kali ini kita sama Mas ya, iya. Mas Hartanto Wibowo. Jadi salah satu dosen apa sipil ya? Teknik sipil di Amerika, USA, AS. Nah, kali ini tanyaan tuh dan tanya kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat. Oh, iya. Jadi batin. Lahir batin ya. Jadi soalnya saya sama Mas Hartanto ini guys, guyon nah. Jadi, nah berhubung kali ini Mas Hartanto. Sebetulnya kemarin itu saya mau. Iya, nggak serius gitu. Oh enggak, jangan serius. Serius boleh tapi serius tapi santai. Nah, jadi guys, saya sebetulnya kemarin itu mau bahas ini. Apa sih? Politik. Ini baru nih. Ojo, tapi kan soalnya kemarin saya mau sama Mas Andreas. Chatting dia sibuk bikin paper. Aduh, Ya memang sibuk banget. sibuk itu. Enggak asli itu, memang sibuk. Nah, kemarin itu ini Mas ya Mas. Saya tuh mau bikin judulnya gini loh. Tejo menangis gara-gara anak otomatis. Nah, kalian ngomong aduh kan, toh sangat berbahaya kan. Wah, nanti dibahas di publik, wah seru itu, wah serunya ini seru kok. Tapi kok kayak apa ya, kayak jurnalis, bapak dia kamu, ya jangan kan. Loh, anak bapak kata, Kok itu cuma sama Allah. oh iya, benar yang dikit. Iya, Sama Nah, terus tak pikir lagi bos, ini ada bos. Nah, kaitannya sama UKT. Karena enggak kemarin. ya, UKT uang kuliah tunggal. uang kuliah tunggal ya. Kuliah tunggal. Ya dari teman-teman guys, dari teman-teman BEM. Kalau tidak salah ya, Unsur sama UMS Solo ya. Yang katanya naik beberapa kali. Ngaco jadi. Gimana? Jadi ngaco. Mungkin ya. Itu katanya sampai 24 juta atau berapa dulu ya. Lah yang maksudnya apa ya? Uang kuliah tunggal itu sampai mahal itu menurut pandangannya Mas Hartanto itu loh. Itu sebagai dosen. Ini kan kita kan ya merasa terpanggil ya, merasa kan. Kalau gini boleh lah kita bahas di podcast RT kan nggak masalah ya. Nah, misalnya kalau politik saya tuh Nyerempet tuh. yo kacau kayak kemarin itu mau bahas kenapa kok di Amerika yang menang kok yang ini ada yang bocor tuh buat ada teman-teman ya soalnya di Amerika kan tidak ada bansos Ya udah, benar tapi kan dia nyerempetnya aja ya. Nah, yang penting kan tetap pendidikan. yang penting nyerempet sampai tenang ya guys ini. No politik. Terus sekarang ini aja uang UKT. UKT ini guys, apa ya menjadi perhatian publik karena misalnya gini loh Mas Hartanto. Misalnya anaknya 3 dilalah yang satu masuk kuliah gitu biayanya 24 juta sing loro masuk SMA biayanya 5 juta Yang satu SMP, yang satu SMA 2 juta. 2 juta Kalau gajinya
Nah, kate korupsi duit RT ora mungkin toh. Iya, RW kan. Iya. Saiki lho misalnya lho guys ya. Bapak ibu misalnya lho yang korupsi sampai korupsi duit RT lho. Wong kali ya 500.000 dikorupsi. Itu RW yang tidak pakai penduduk, tidak pakai penduduk. Cari RW yang pakai penduduk. Banyak ya. Banyak. Loh, tapi tak pikir-pikir loh, Bang. Korupsi itu receh loh, betul. Itu ada pakai kan kemarin saya nggak bilang. Itu loh, 60 atau 50 gitu loh. Artinya dibanding dengan perjalanan di dinas dia keluar kota. Itu yang ketahuan. Oh iya. Itu yang ketahuan. Lo komandan. Dia bisa yang ada yang apa? Pernah lihat itu kan perkara korupsinya KJL. Oh, ada yang itu. KJL. Apa itu? Itu ya. Sampai apa? Beli apa? Untuk anaknya itu, Untuk anaknya, kawinan anaknya. itu lah. Tua itu sampai jangan berpolitik. Harus kembali kembali ke kuning. Iya, kita kuning. Saya suka banget ya dengan buku kuning ini, buku Delton ini. So guys, kembali ke laptop ya. Menurut pendapat Bapak dosen ini, UKT itu apa kira-kira? UKT ya. Apa kepanjangan UKT itu uang kuliah tunggal. Nah, itu kira-kira gimana? Kalau misalnya kalau naik, oke. Kalau naik ya menyengsarakan masyarakat ya. Bagi yang butuh pendidikan. Nah, tapi sayangnya dari pemerintah ini kan banyak kan. Kenapa ini kok uang kuliah naik kan? Yeah. Jawabannya apa? Karena sekarang wajib pendidikan cuma 12 tahun. Jadi kalau kuliah ini adalah kebutuhan tersier kata. Jadi bukan lagi sekunder, bukan lagi primer, bukan sekunder, tapi tersier. Loh, tapi kan gini, mohon maaf ya, saya potong ya. Tapi kan selalu undang-undang kan ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Artinya kalau dulu zamannya mbak saya sekolah SR, berarti wis top. Terus zamannya lagi orang tua saya mungkin sekolah SMA, top. Zamannya saya kuliah S1, top. Mungkin zamannya anak saya kuliah S2, S3 belum. Baru dianggap primer mungkin ya. Nah tapi ini kok sampai dianggap tersier. Berarti PT ini bukan perguruan tinggi. Perguruan tersier. Waduh. Anjir. Kira-kira kalau sudah dianggap sebagai kebutuhan tersier itu berarti mereka tuh gini. Kalau kamu nggak punya duit, ya nggak usah kuliah. Ada begitu dari pemerintah. Nah ini yang salah kan begini. Berarti mohon maaf, orang miskin bilang ya. Iya, secara tidak langsung pemerintah mengatakan begitu. Karena apa? Mereka sudah dianggap tersier. Jadi kan sama seperti Mercy kan bukan tersier. Oh iya. Berarti kalau nggak punya duit, jangan beli Mercy kan begitu. Biarkan saja ya. Iya, gampang katanya ya. Tapi iya ya. Ya itulah. Jadi yang dinaikkan itu kok justru uang kuliahnya, bukan mutunya. Seharusnya kan dinaikkan itu mutunya, bukan uang kuliahnya. Bukan uang kuliahnya ya. Iya. Nah, kalau uang kuliah naik, tapi mutu naik, masih bisa dimengerti lah. Di balance ya. Tapi kalau uang kuliah naik, mutunya turun. Nah, ini berarti kuliah ini cuman menghasilkan supir-supir Gojek. Ini yang jangan bener ya sekarang. Ya mohon maaf ya dia S1 sekarang nyari kerja susah. Ya kan gitu. Nah, apakah mungkin ini strategi dari Mas Menteri yang notabene ada hubungannya dengan Gojek? Apakah dia mencari karyawan itu? Wah itu wis mepet-mepet jangan wis sudah itu bahas itu. Tapi memang guys, kenyataannya memang berbeda di luar negeri sama di dalam negeri. Kalau makanya dulu ada orang tua saya tanya, kenapa sih kok
dia tak anggap omongan itu sebagai masukan untuk saya. Kok kuliah S1 kok sampai keluar negeri? S1 Kalau ada duit ya. memang Memang ada duit. memang ada dulu. S1 di Australia kalau nggak salah, Australia atau di Singapura atau di mana gitu. Ada juga yang dari Amerika. Nah, tetap pikir-pikir, dia bilangnya gini terakhir. Itu mas, saya ingin menghemat uang. Soalnya di luar negeri tidak banyak biaya. Ini apa maksudnya? S1 loh katanya. Kita kan tahu S1 sampai 60.000 kan. Nah, ternyata 60 Waktu itu ya. waktu itu kami naik gunung. Sekarang ya 50-60. 1 miliar kan. Nah, ternyata ternyata 8 tahun itu dibayarkan. Di tahun kedua anaknya disuruh nyari beasiswa. Beasiswa kampus. Sama disuruh kerja di kampus. Nah, beda guys, kalau di Amerika ini contohnya mahasiswa bisa kerja di kampus ya, bisa di bersih-bersih Kalau jadi asisten atau asisten. Jadi ada setelah dia keluar uang 60.000 malah balik modal lagi. Anaknya bisa kerja S1 lulus sampai 2-3 malah penghasilan duit ya. sampai dua Malah penghasilan duit. malah dia bisa bekerja mengambil duit. Ya, itu mending kuliah di luar negeri ya. Ya benar juga omongannya bapak ini. Ada kesempatan untuk kuliah di luar negeri Iya. dan menghasilkan duit. Dan menghasilkan duit gitu. Makanya kalau ada PKT sampai mahal ini ya, mohon maaf, kita ini kan dari sudut orang-orang tua. Bahkan mas datang orang tua kan nyari uang itu berapa sih? Sekarang saya tanya, PNS itu berapa sih gajinya? Kalau misalnya rata-rata 4 juta. Gajinya atau CPH-nya atau fungsinya? Nah, kira-kira Gaji boleh sedikit, tapi iya. yang lain bisa banyak. bisa banyak ya. Iya. Itu berapa ya? Kan gitu kan. Paling mentok yang berapa sih ya kemarin itu berapa tuh kalau saya? Itu kan aja. Gaji pokok gitu. Gaji pokok Gaji pokok nggak bisa kan? Gaji pokok pasti rendah. Karena ada tunjangan segala macam. tapi nek itu Sampean bandingkan gaji pokok presiden aja pak, mungkin cuma 62 juta, kan ya? Tapi tunjangannya segala macam loh. dan itu sebanyak kayaknya tunjangan bahwa untuk menyekolahkan anaknya loh guys. Iya ya. Masa ya sana di sekolah nang gitu kalau sih dapat. Jangan dia enggak tahu. Kan duitnya halal tapi ilmunya kan halal. Ujung banget. Ini soal enggak ada ikut. Dia kan uang apa katanya Pak Yai saya itu enggak barokah. Enggak barokah. Yuk, dapat ilmu tapi kok. Dia kalau bisa dikasih uang yang halal. Misalnya 4 juta Pak. Nah, dia kan timbangan sekolah mending mana? Sekolah lembaga atau nggak sekolah? Ayo. Aku ya bagaimana juga, mungkin ya sekolah tapi ya halal gitu. Ya ada pilihannya bos. Beasiswa Kalau bisa, ke luar negeri. kalau anaknya mampu dan pintar. Kalau anaknya pas-pasan, justru dengan kuliah itu dia bisa mengubah nasibnya. Tapi sekarang dengan tidak adanya uang, dia nggak kuliah. Dia pacet lain nasibnya. Kasihan ya. Iya. Padahal pendidikan itu adalah salah satu cara untuk mengubah nasib Negara ya, negara dan masyarakatnya. masyarakatnya ya. Masih Ya, kadang-kadang masih tapi gini loh mas. Ya, sorry guys. Jadi gini guys, UKT ini guys. Kira-kira ya, menurut jenengan sebagai dosen ya, UKT ini seharusnya berapa sih? Nek untuk para Indonesia ini, uang kuliah tunggal untuk menyebutkan angka yang sulit ya. Karena kan Indonesia juga beda dengan Papua, dengan di Jawa, segala macamnya beda. Tapi seharusnya kan sesuai dengan kondisi lokal. Itu karena apa? Karena ini kan UKT ini kan dari perguruan negeri tinggi, perguruan tinggi negeri per PTN ya. PTN, perguruan tinggi negeri. Tapi kan kalau perguruan tinggi negeri kan punya pemerintah.
betul. Jadi kok punyanya pemerintah ini kan tujuannya ya tadi itu pembangunan kitanya itu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ya Pak. Kalau sudah seperti itu niatnya bahwa itu tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti kan harus dapat diakses pendidikan. Berarti Ya kan? Harus dapat diakses. berarti kesimpulannya dari bisa gratiskan. Kalau bisa, Kalau besar, lebih baik bos gratis uang kuliah daripada gratis makan yang di SD, SMP, SMA itu bos. Nah, tapi sayangnya bos, sayangnya kalau Iya. kalau gratis makan itu ya efeknya instan bos. Perut kenyang pasti milih lagi. Tapi kalau gratiskan uang kuliah itu efeknya masih panjang, karena efeknya di depan kan. Nah, jadi kan orang-orang merasa apa ini untungnya buat saya. Tapi kalau gratis makan kan wah sudah langsung uang coblos. Oh gitu ya. Nah itulah politisi. Terus ini guys, nyerempet-nyerempet. Benernya apa Pi? Iya, ada benernya. Jadi orang-orang kenyang kan ya, suruh aja langsung tidur kan. Nah, langsung ikut kan. Maka iya. Tapi Ya. kalau kenyang dan nggak pegang lebih gampang diasuh. Bener nggak? Atau ini semua adalah strategi untuk membodohkan masyarakat supaya manut wae. Nah, dia bonek lagi. Nah, Nggak tahu lagi gitu. ini bisa jadi loh. Bisa jadi Ini untuk analisa yang lebih mendalam. lebih Ini banget. harus dari Andreas sih loh. Oh iya. Makanya itu kemarin mau sama Mas Andreas itu terus ya wis enggak nanti jadi repot orangnya repot semua. Kadang-kadang itu gitu loh Bang. Dia repot atau takut? Repot. Takut. Oh dia di jurnal Gitu ya. Dia jos England. Dia anu guys tadi takut enggak kan takut sama Gusti Allah Bang. jadi kembali ke laptop lagi ke buku kuning ke kitab kuning buku kuning ya kuning. Nah, kita kan buku kok Ya. kita kan buat pasal Notes. notus kuning. Jadi ya ini akan gitu kan. Tapi kadang-kadang kata-kata yang bagus ya kata bisa Kamu dia. dia ya kayak apa ya kadang-kadang itu orang itu kan tidak hanya sisi gelap. Iya. Dia punya ada sisi malaikatnya. Iya. Itu sering. Malaikat pun bisa jadi gelap, setan pun bisa jadi terang ya kan. Iya. Melempar. Oke guys, kembali ke laptop. Masih soal UKT. Jadi problematikanya kan orang tua ya kan mahal, Tidak mampu. tidak mampu tadi sudah dikomentari bukan dijelaskan ya ini dikomentari. Mas Hartanto tadi apa ini lah hanya orang yang kaya yang pun kuliah kan gitu. Anggapannya begitu kan. Kenapa sudah dianggap sebagai kebutuhan tersier? Ya soalnya kan ini kan UKT ini kan juga yang masuk kuliah ini kan jalurnya bukan jalur apa sih PMDK itu apa namanya? Ini kan jalur yang SBM. Iya, SBM itu kan yang memang anaknya pinter, langsung pinter, terus diterima masuk, dilarang setelah masuk ini terus ini loh, nggak sadar ya. Ya kadang-kadang orang tua kan juga tidak siap, ya kan. Ya bener rekeningnya ada banyak di rekeningnya, tapi kan bukan uangnya, ada uang hangat, uang arisan, ya kan bukan uang. Harusnya juga tersier bos. Oh iya, arisan iya, tapi nek arisan itu ya. Oh, banyak terus. Saya apa lagi? Nah, sorry Tapi arisan kadang-kadang bisa membuahkan loh. apa? Siapa tahu pernah gitu kan arisan kan biasanya ngambil lotre itu kan nggak ada peluang. Ya kalau pas menang. Nah, kadang-kadang pas diharapkan menangnya Juni, ternyata Januari dengan Jod. Terus ini bos, UKT ini bos, ini kan Mas Menteri sebenarnya Mas Menteri ya, tadi tidak sebut nama. Mas Menteri itu apa? Katanya mau membangun DPR
itu saya malu banget peka tuh dan itu langsung terus katanya Manggilnya manggil, tapi nanti hasilnya manggilnya nggak ada, malah aja. oh tapi di sini saya yakin ada Oh, tuh. saya yakin ada soalnya di komisi berapa itu yang bikin tuh orang-orangnya pada just oke kemungkinan ini ada oh nanti itu mungkin ya saya juga belum jadi DPR nanti jadi DPR insya Allah nanti kita kasih tahu nah jadi Kalau mau masuk DPR, ikut partai mana Mas? saya loh Ini bajunya biru apakah itu kakian ini bajunya sudah biru itu? ini kan seperti bajunya Mas Mas Firman yang sudah olahraga itu Siapa itu? sorry tadi guys sorry ya saya tadi itu dinas gaji katanya kan fitnah itu gajinya ya Makanya gym terus ya? gaji ya terus ya selain itu kan juga bukan menurunkan berat badan sih lebih ini ya karena di usia 35 plus itu kan banyak untuk berperingat tadi terkesin terus pulang Berdirinya tuh bisa pagi hari, siang hari, atau malam hari. apakah itu tidak soalnya ini guys coba info aja tapi boleh tak Apa? yang Apa? kalau nonton oke Tapi silakan tulis di kolom komentar. bisa Wah, dan podcastnya juga. oh iya tapi nggak apa-apa kan Benny dia mau ke Amerika Mungkin ya. oh tapi dia manajer bos ya tapi bisa ya coba Bisa untuk banyak uang UKT nggak? Gajinya untuk banyak uang yang di sana apa di sini di sana. oh ya kalau di sini ya jelas dia dosen kan dua Seperti Bang Steve itu. wah sip lah Bang Steve itu ya masih sejabat ting-ting. Kalau berminat ya tinggal dan itu gajinya aduh sudah pertahunnya ya cukup udah nggak habis. iya sampai Bang Steve itu kan ya orang jual asetnya 7 itu bukan nggak habis. gedung bilioner miliuner Iya. kalau kok sampai pakai sama yang sukses itu Ya, berarti kita yang sukses story yang itu bikin kayak dia bikin kayak perusahaan masakan di Amerika ini jadi banyak kayak yang di Amerika ini terus yang belum mohon maaf mungkin ya nanti kesempatan kadang-kadang itu saya itu nyimpen nomornya nah makanya dia itu tidak nyimpen nomor saya bos ya, jadi nggak bisa ya. itu iya oke Kembali ke kuning ke kolektor ya notes ya UKT nah menurut pendapatannya Pak dosen dari segi dosen nah, ini balik mana nih UKT ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kira-kira ya menurut saya ini UKT misalnya disubsidi subsidi dari mana? Dari uangnya. Ngomong itu aja mau untuk ngasih makan gratis. Oh iya. Itu aja uangnya nggak ada loh di APBN. Loh, tapi normal ya kalau saya dulu di kerja di Pemda itu kan ada dinas penghasil, ada yang dinas penghabis lah. Dinas penghasil itu misalnya itu bukan terus ngelola perusahaan dan penghasil itu biasanya itu yang masuk kayak peri-peri itu izinan kan ada biasanya untuk izin tower itu tapi izin reklame nah itu namanya dinas penghasil. Terus ada misalnya ada dinas itu yang untuk apa ya bukan penghabis ya terlalu dinas penggunaan penggunaan PA itu kayak satpol pp yang biasanya ada dinas yang misalnya berapa juta misalnya ini nah taunya uang keluar uang masuk bukan uang masuk ya taunya uang keluar kira-kira pendidikan ini termasuk dinas penghasil atau penghabis kira-kira nah, coba saya tanya dulu kalau dinas penghasil atau penghabis
Enggak tahu. Wah, nggak lagi dong. Kan sama ini, ya kan? Iya. Kan apa namanya, kita ini kan kalau namanya investasi kan bukan cuma jangka pendek ya, ini jangka panjang ya lah. Jadi apa yang Anda tabungkan saat ini investasikan ke pendidikan itu hasilnya bukan setahun lagi, bukan 2 tahun lagi, Tapi 10 tahun. tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi. Oh, kan gitu. Karena pendidikan itu kan gunanya untuk mengubah kehidupan, untuk mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan intinya apa? Mengubah kehidupan, memberikan pengetahuan, memberikan kemampuan kepada masyarakat. Biar pandai. Biar pandai bisa menghasilkan sesuatu, bisa menjadikan orang yang lebih bermanfaat bagi negara. Ya kan? Iya, betul. Tepuk tangan dulu guys. Jadi kalau UKT saat ini karena semakin tinggi itu, ya istilahnya UKT itu uang kuliah torok. Gimana kan katanya UKT itu uang kuliah torok itu kalau di Jawa itu apa, kalau di bahasa Indonesia kan itu uang kuliah nambeli ya. Oh, kacau nya itu Pak dosen ini. Kadang dia uang kuliah torok. Iya benar, tapi gini loh, harapannya kan anak, mohon maaf ya, harapannya kita masuk SPNB itu kan orang kaya. Iya, kita sudah pernah dengar dulu kisah-kisah dari anaknya pedagang bakso yang lulus kuliah, sekarang jadi profesor. Ada lulusan supir angkot atau tukang becak kuliah, jadi akuntan di perusahaan dan kerja. Jadi tujuannya apa, supaya yang orang tuanya dulu itu tukang becak, anaknya nggak tukang becak lagi kan. Oh gitu. Dan tapi kalau semua nggak ada yang jadi tukang becak, siapa yang jadi tukang becak? Ya kan, jadi itu kan Tukang gojek. jangan gitu. Tukang dorkes itu dorkes. Kan kalau jadi kita nggak ada Grab, Grab full jalan. Uber. Kayaknya itu ya kan ya. Kalau di Amerika itu lama ya dia. Yang Uber itu kan jauh atau lama gitu. Kalau di negara kita baru ada 2016. Justru di Amerika tuh ya ngikut, kalau masalah itu ngikut. Oh gitu. Nah, ngikut karena di tempat lain sudah lebih dulu, terus di Amerika ngikut. Karena apa? Karena di Amerika ini masalah itu kan masalah convenience, ya kan? Iya. Itu masalah convenience itu nggak perlu mereka asalnya dulu, karena mereka semua ambil sendiri, ada mobil, ada angkutan, ada bis, ngambil sendiri makanannya. Jadi dari segi convenience mereka nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu dulu. Iya. Tapi karena negara yang lain pun sudah semacam itu, dan mereka prinsip dari convenience juga sudah berubah kan. Mereka mikir, nah juga kan tinggal nunggu di rumah makanan datang gitu. Akhirnya begitu. Kalau bikin ya. Kalau di Amerika memang enakan. Ya tapi ya gimana ya? Beda negara beda cerita. Jangan kayak di Amerika itu misalkan di satu rumah tangga itu dia kan jarang sekali yang tidak punya kendaraan, benar nggak? Wah, satu rumah itu 2-3. Iya. Bahkan orang yang homeless, kadang-kadang homeless, masih punya kayak sepeda atau sepeda motor atau mobil jelek gitu, masih punya. Jelek itu masih bagus. Iya, Kadang-kadang bagusan dia tuh mobilnya saya. mungkin ya. Tapi dia homeless kan? Ya, homeless itu dia tidak mau bekerja. Iya. Misalnya saya kan yo pakai guys pondok mulai tukang narik sampai Amerika ini Tinggal sini Pak Oga. tapi dia bos tabungannya banyak. Dia Ini kan dikasih. iya, dia tuh punya uang kesejahteraan kok. Iya. Bukan uang tabungan dia pensiun tapi tidak mencukupi atau gimana gitu. Jadi kalau pensiun kan harus ada uang mencukupi, sama tidak mencukupi dia. Uang pensiunnya dia itu sama dia kuat tidak mencukupi, jadi dia itu dibelikan. Itu guys, lain waktu aja kita. Lain waktu. Biasa. Dia pulang sekarang. Ya kayaknya ini kan sama bisnis semuanya sudah mulai istirahat. Ya.
Terus mana? Kembali ke Lotus. Kembali ke notus kuning. Ya, ini uang UKT ini. Uang kuliah torok. Uang kuliah torok tadi. Bukan uang kuliah tunggal sekarang. Uang kuliah torok. Dan uang kuliah torok ini, kalau ada sebagai dosen lagi, melihat fenomena ini gimana? Ya sedih. Sedih. Karena apa ya? Tingkat ekonomi itu beda dengan tingkat intelektual. Gimana? Tingkat ekonomi itu beda dengan tingkat intelektual. Jadi ada juga mahasiswa yang secara intelektual itu mampu, tapi secara ekonomi tidak mampu. Dan dengan adanya uang kuliah yang tinggi ini, jadi apa tidak bisa kuliah? Efeknya kalau misalnya dia tidak bisa kuliah, dampaknya seperti apa? Dampaknya dari dia kalah bersaing kan? Kalah bersaing. Tidak bisa cerdaskan bangsa juga. Ya, jadi intinya begini, kalau Anda itu tingkat nilai tinggi, ya, tingkat nilai tinggi itu bisa dapat suatu itu oke lah, Oke. nggak masalah, kan? Kalau ada uang, ya, tingkat ekonominya tinggi, masih bisa kuliah, karena bisa bayarnya. Tapi kalau ada tingkat ekonominya itu menengah, tapi ekonominya rendah, itu yang tidak bisa berkembang kan? Karena nggak ada kesempatan kan? Untuk tanding ini ya. Ya berarti ya itu nggak kemarin teman-teman gamku langsung teriakannya terdengar sampai Amerika. Ya benar UKT itu mahal, memang basicnya aja sudah mahal, apalagi nanti ya masuknya aja sulit kan gitu. Tapi itu kan prioritas dari pemerintah kan. Misalkan di Jerman kan uang sekolah kan gratis. Uang sekolah Di Amerika nggak, ya secara umum tidak gratis lah. Secara umum ya benar. Tapi kan ada banyak kesempatan untuk bisa memperoleh pendidikan. Dan ada di Amerika ini ada student loan, jadi bisa ngutang. Ini katanya bunga lebih rendah untuk dia. Mohon maaf ini katanya ini ada warnanya, ada student namanya student loan. Nah, student loan ada ngomong namanya sempat Jawa LOAN student loan student loan itu katanya mau dikasihkan ke teman-teman yang mungkin itu yang tidak mampu tanggung. Iya, tidak mampu. Ya itu kira-kira itu gimana? Kok ada warna itu? Nah, kalau saya nggak tahu nggak kok benar. Mereka utang itu kan utang mana? Utang sing pinjol belum lunas itu utangnya lagi nggak malah. Ya itulah, Nggak malah tuh nunggu utang itulah. Jadi skemanya itu belum diperhitungkan dulu, tapi janjinya sudah keluar. Oh gitu. Nah, sama dengan yang makan gratis, skemanya belum diperhitungkan dulu, tapi janjinya sudah keluar. Lalu yang menderita siapa? Ya rakyat, karena duitnya dari APBN. Nah, kalau di Amerika kan berbeda guys. Student loan, oke lah kita dapatnya dari US Bank misalnya kan, Amerika Bank kan, dapat student loan misalnya sekian ribu dolar. Tapi kita di sini cari kerja gampang. Soalnya saya belajar dari teman saya yang sekarang coach itu Kyle, dia sekolah master di bisnis di sini. Tapi dia kerja di perusahaan. Jadi misalnya kerja tapi untuk menutupnya adalah kita setelah lulus S1 nyari kerja masih susah, masih antri, utang masih numpuk, ya kan? Dan kalau ini kan setelah lulus kerja kan itu gajinya sudah bisa untuk membayar utangnya. Itu misalnya utangnya Misalkan utangnya berapa pun? Misalkan 150.000 ya, gampang ya. 150.000. Tapi dia gajinya per tahun berapa kira-kira? Mungkin 60.000. Ini kan pasti masuk akal kan? Masuk akal. Tapi kalau misalkan di Indonesia ada utangnya misalkan 200 juta misalnya. Ya, mungkin 100 juta mungkin. 100 juta. Kalau terangnya 200 juta ya? Kalau katakan 200 juta, udah. Terus gajinya per bulan berapa? 2 juta. Nah, kan bantukan utangnya itu. Dia belum membiayai hidupnya, makan, istri, cicilan rumah, cicilan mobil, pernikahan.
apa namanya di kakak Gue nanti ada anak itu apa melahirkan sekolahnya juga ada uang kok gedungnya loh. apa tuh dari undangnya? Berarti ya antara solusi ya tidak solusi ya. Jadi kadang-kadang ya kadang-kadang ya wis bener sampean mah wis gak usah kuliah ngarit aja itu ya. Iya. Ini kayak Dengan begitu justru tingkat kualitas kehidupan di Indonesia justru itu kurang nanti kan. iya. Aku ngene iki malah semangat tinggal di kampus ya. Habiskan semua. Kampus dia gratis yang bayar lagi ya. Dia 1 juta, 2 juta gitu. Semampunya. Semampunya. Maksudnya khusus pertanian kamu. Oke, mana lagi ya? Mimpi kan boleh. Dan insya Allah dapat. Allah ya, teman juga pengen bantu. Tapi swasta itu tapi Iya kan. tapi Banyak tuh foto pendidikan Indonesia kan masih rendah. tapi ya nggak bisa rendah loh. Nanti saya punya koneksi dari dosen-dosen luar negeri kayak jenengan, Dokter Mansong, apa Agis, ya kan yang pernah kerja di Singapura itu. Sayangnya 3 orang ini nggak bisa pertanian loh, karena Anda mau mengundangnya tuh tentang pertanian. Kan bisa dari segi oh iya. Nah, kan bisa dari segi yang satu komputer, Begitu. yang satu nanti semangatnya. Nah, jenengan ini dari segi pak dosennya. Gitu ya. Nah, mungkin jadi kan tidak harus seprofesi. Yang banyak bakal pertanian. Mas Andreas dari segi bahasa Inggrisnya itu Istrinya dari statistiknya. oh bisa dari nanti kalau bikin riset dari YouTube ya makanya just nanti juga paper bantuan oh dari mana oh bilang dari Amerika dari Jerman kok nyamuk kok pinter-pinter kafe Kapan? terus kita aja apa Tidak. sudah loh masalahnya kami ada tujuh Jam buka ini. jam buka. Oke guys, kita gitu aja guys ya. Saya kira ya UKT udah dan misalnya uang kuliah ya yang harusnya sekian malah tembus sekian. Tapi BTW terima kasih sudah dipandang. Itu nanti kira-kiranya ya. Habis UKT ini namanya gitu ya. Pasiennya Dokter Mason tambah. Pasiennya itu pasiennya Mas Sony kok. Dari Pak Sunomo pas tapi inspirasi. Iya, dia tadi malah kuliahnya itu malah tidak happy lagi. Bukan. Kadang-kadang anak mau kuliah gitu kan. Nggak bisa enjoy. Nggak bisa enjoy. Mau kuliah keluar misalnya sore hari. Apa? Tuh saya mau main bola. Kuliah mulai kayak badannya sih kamu. Ayo kembali lagi belajar lagi. Besok lagi mau sepak bola, mau tenis, mau malah tidak sehat lah. Soalnya apa orang tua mikirnya kan biayanya mahal, kamu harus pintar, kamu harus nilainya bagus, ya makanan ya lama-lama ya pedot. Ya, di podcast sebenarnya kita bahas kualitas. Oke guys, terima kasih buat Mas datang bahwasanya beliau mau terbang lagi, mau ada meeting. Jatuh keluar Mas. Mau kemana nih? Mau isi bensin. Positif. Gak nanti katanya mau meeting sama yang ada meeting. Keluar Itu besok. oh besok. Ini terus terbang sama maliknya. Tidak begitu terkenal di Indonesia guys, tapi kalau di Amerika jog-jogan Itu beda kenal lagi. Gak gak bahaya masuk UKT. Kenapa? Cuman saya di Indonesia di cancel enggak. Rezeki itu yang itu sudah dari atas sosok. Kalau di apa ya? Ada ini di dunia ini tujuannya cuma untuk menyebabkan kebenaran. Ya tuh, jadi urusan rezeki itu sudah enak. Dia kan memang kuasa. Gusti Allah mboten saking. Kalau ada yang mau memanggilkan rezeki orang, nanti pasti dicapai. Itu ya. Pasti akan dapat balas. Insya Allah. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa. Lupa isi bensin. Jangan lupa isi bensin. Bye bye.